Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Ananda sekalian? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, baik. Hari ini sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Ibu persilakan kepada ketua kelas, silakan dipimpin teman-temannya berdoa ya, Nak. Mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mutiara sudah pimpin teman-temannya untuk berdoa. Selanjutnya Bu Yuli akan presensi untuk mengecek kehadiran anak-anak Ibu di hari ini ya. Ibu lihat dulu ya, ada 3 orang yang izin hari ini dari 12 orang, 3 orang izin, jadi tinggal 9 ya di sini. 9 orang ya. Ibu lihat di kursi-kursinya lengkap. Ini ada Amiril, Sanatul, Rita, Christine, Nunung, Mutiara, Winarni, kemudian Winarningsi, Florencia. Ya, baik, lengkap Nak ya. Alhamdulillah kita semua sehat. Nah, Ananda sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada hari Senin kemarin ya. Namun, sebelum kita memulai, Ibu ingin kita mengingat kembali materi apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, nanti silakan angkat tangan ya. Raise your hand, silakan angkat tangan bagi yang mau menjawab. Rita, Bu. Ya, Rita, silakan Nak. Apa nutrisi pada makanan kemarin, Bu. Iya, bagus. Ya, Rita menjawab dengan baik. Yang kita bahas kemarin adalah nutrisi pada makanan. Nah, nutrisi itu diperlukan untuk kebutuhan di tubuh kita untuk kegiatan metabolisme. Nah, siapa lagi yang bisa menjawab ada berapa nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita? Silakan angkat tangan. Ayo, siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Mutiara, Nak. Ada 6, Bu. Ada 6. Good. Ya, Mutiara juga sudah menjawab dengan benar. Ada 6. Nah, anak-anak Ibu sekalian, pada hari ini, salah satu dari nutrisi itu akan coba kita eksperimenkan. Ya. Judulnya adalah analisis vitamin C pada beberapa jus buah. Nah, kenapa Ibu jadikan jus buah? Supaya pada saat pelaksanaannya kita menjadi lebih mudah. Karena kalau masih dalam bentuk buah, itu kita akan kesulitan ya untuk meneteskan iodium dan ada beberapa lagi tambahan-tambahan yang lainnya. Baik, anak-anakku sekalian, kita lihat dulu. Ini ada yang Ibu tampilkan. Ya. Apakah sudah terlihat, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya? Ya. Nah, sebelum ke sini, Ibu akan sampaikan dulu tujuan materi pembelajaran kita pada hari ini. Setelah kita belajar hari ini, maka anak-anakku sekalian, pertama harus bisa menjelaskan apa fungsi vitamin C bagi tubuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti dari hasil eksperimen, kemudian menyelesaikan LKPD, anak-anak Ibu sekalian juga harus bisa menganalisis vitamin-vitamin C yang ada pada buah. Nanti kita bisa mengelompokkan mana yang tinggi, mana yang rendah, mana yang sedang. Kemudian tujuan yang ketiga, anak-anak Ibu sekalian juga setelah belajar hari ini bisa menyimpulkan dari beberapa jenis buah yang kita analisis, mana buah yang kandungan vitamin C-nya tinggi, sehingga nanti bisa direkomendasikan sebagai bahan asupan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ya, seperti itu. Nah, penilaiannya nanti adalah bahwa Ibu punya 3 penilaian. Yang satu, sikap. Sikap di sini adalah tentang kedisiplinan dan kerjasama.
kedua tentang unjuk kerja, ya. Nanti gimana anak-anak sekalian bekerja sama di dalam kelompok. Kemudian termasuk kelengkapan bahan-bahan di kelompoknya. Dan yang ketiga itu adalah tentang evaluasi materi pembelajaran. Nanti ada 3 soal, Ibu akan berikan di akhir kegiatan. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi vitamin C, ya. Ini adalah fungsi vitamin C. Anak-anak bisa lihat ya, setidaknya Ibu ada menguraikan 6 fungsi vitamin C. Bisa dilihat ya, Nak ya? Bisa, Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik. Sekarang Ibu lanjutkan. Setelah kita lihat fungsi vitamin C, kita akan melanjutkan ke gambar ini. Ya. Perhatikan gambar berikut. Ini biasa kita alami. Ibu yakin semuanya pernah ya mengalami ini. Ya. Ini biasa terjadi dan umumnya ini dikarenakan kita kekurangan vitamin jadi daya tahan tubuh kita menurun. Nah, apabila disediakan jus jeruk, jus mangga, jus jambu biji, serta jus sirsak, kira-kira Ananda akan menyarankan apa untuk diberikan kepada penderita penyakit ini? Ya. Tidak usah dijawab dulu, simpan jawabannya. Ya, karena kita akan buktikan apakah jawaban yang sudah kita simpan di memori kita nanti akan sama dengan ya percobaan yang akan kita lakukan. Sampai di sini bisa dipahami ya, anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke pembagian kelompok. Nah, anak-anakku sekalian silahkan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi ada 2 kelompok, yang satu kelompoknya Rita dan yang satu lagi kelompoknya Mutiara. Silakan bergabung ya, Nak. Setelah itu, setelah bergabung di kelompoknya, silakan dipersiapkan semua peralatan yang sudah disampaikan. Nah, Ibu Yuli juga akan mengingatkan kembali peralatan apa aja yang harus disiapkan ya. Ya. Silakan dicek apakah sudah tersedia semua atau masih ada yang ketinggalan. Bisa disampaikan ke Ibu Yuli. Sudah, Ya. Bu. Kelompok Rita lengkap, Bu. Alhamdulillah, bagus Rita dan teman-teman. Gimana dengan Mutiara? Kelompok kami juga sudah lengkap, Ibu. Alhamdulillah, anak-anak Ibu yang baik dan pintar ya. Soleha, semua yang disampaikan sudah disiapkan. Ini adalah bahan dan alat ya, Nak. Kemudian ini adalah langkah kerja. Ibu Yuli sarankan dibaca dulu langkah kerjanya dengan hati-hati. Kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi hasil eksperimen. Ya, literasi dulu. Setelah semuanya siap, silakan nanti dibagi tugasnya dengan teman-temannya supaya tidak terjadi kekeliruan. Karena ketika nanti terjadi kekeliruan, maka akan berpengaruh kepada ya, ini ketika keliru dalam diisi, nanti akan pengaruh ketika anak-anak mengisi analisis. Ya, jadi mohon diperhatikan, ini benar-benar diperhatikan pengisiannya. Berilah tanda centang setiap kali Ananda meneteskan betadin di sini. Kemudian ini juga adalah catatan yang menjadi indikatornya, ya, sampai warnanya ungu. Bisa dipahami ya, Nak? Bisa, Bu. Terima kasih. Bisa, Bu. Ya, Ibu sekarang akan berkeliling untuk membagikan LKPD ke kelompok masing-masing. Ya, Rita, ini tolong dibagikan ke teman-temannya, Nak ya. Ini ada beberapa LKPD. Kemudian Ibu ke kelompok sebelah, ke kelompok Mutiara. Disilahkan dibagi Mutiara ke teman-temannya. Dibaca dulu, kemudian apabila sudah siap, silahkan lakukan percobaan. Waktunya kurang lebih 50 menit ya, Nak ya. Karena 10 menitnya akan kita gunakan untuk presentasi. Ya, silahkan bisa dimulai. Bisa, Ibu. Iya, silakan.
Ya, apabila sudah selesai literasi, silahkan dimulai kegiatannya ya. Dimulai dari pengisian tabel dengan cara meneteskan iodin. Hati-hati pada saat meneteskan iodin. Ibu akan berkeliling dari kelompok 1 ke kelompok 2 untuk melihat kegiatan yang anak-anakku lakukan. Ya, Rita dan teman-teman, apabila ada masalah boleh disampaikan ke Bu Yulina ya, apabila ada yang belum dipahami. Begitu juga dengan Mutiara dan kawan-kawannya, silahkan disampaikan apabila ada yang belum dipahami. Ya, ya, hati-hati dalam meneteskan iodin, karena itu akan mempengaruhi hasil akhir kerja dari anak-anak sekalian. Hasilnya langsung tulis di LKPD ya, Bu. Iya, benar. Langsung tulis di LKPD. Nah ya, jangan lupa tulis ini tanda plus untuk menentukan berapa kali penetesan. Ya. Iya, terima kasih Rita. Bu, Ibu, ini benar seperti ini cara kerjanya, Ibu. Lihat kelompok kami, Bu, tolong. Iya, sebentar ya. Ibu akan ke kelompok 2. Iya, apanya nak yang perlu didiskusikan dengan Ibu? Warnanya seperti ini sudah berubah belum, Bu? Ya, warnanya adalah sesuai dengan ini indikator yang di atas, dia akan berubah menjadi warna ungu ya, warna ungu. Jadi pastikan ungunya jelas terlihat supaya nanti kita tidak keliru dalam menentukan berapa tetes yang diperlukan ya. Ya, sudah bagus. Mutiara, iya sama-sama nak. Ibu Silakan. kelompok kami, Bu. Ya, ada apa Rita? Ibu ke sebelah. Ini kok warnanya nggak berubah-berubah, Bu. Apa ditambah lagi ya, Bu, iodinnya? Ya, apabila sudah kita lakukan beberapa kali penetesan, ternyata warna belum berubah, berarti harus ditambahkan kembali. Nah, sampai kita temukan warna yang berubah menjadi ungu, ya. Ya, karena Bu. indikatornya adalah ungu, ya. Berarti kita tambah lagi ya, Bu ya. Iya, pintar, ditambahkan lagi. Makasih, Bu. Sama-sama. Ya, Ibu yakin semua ini Ibu lihat sudah selesai melakukan proses penetesan iodin ya. Ini Ibu lihat juga sudah mulai berubah warna. Nah, untuk selanjutnya silahkan dijawab pertanyaan analisis yang disediakan dengan menggunakan panduan yang ada di tabel. Ya, Nak ya. Nah, silahkan dijawab analisisnya. Ini ada beberapa pertanyaan. Cari buah mana yang mengandung vitamin C paling rendah, yang mana yang mengandung vitamin C paling tinggi, kemudian diurutkan dari urutan terendah ke yang tertinggi, dan yang terakhir, ini Ananda bisa jawab, apa yang disarankan untuk penderita sariawan. Ya, ini dilengkapi dulu karena nanti ini akan dipresentasikan. Ya, silahkan diisi dulu dengan mengacu kepada isian di tabel. Ya, lanjutkan. Bagus ya, di kelompok kita lanjut. Kemudian di kelompoknya Mutiara juga, silahkan. Hati-hati dalam memindahkan angkanya. Jangan sampai ada yang ketuker karena akan mempengaruhi jawaban. Ya, Ibu lihat di kelompoknya Mutiara sudah selesai ya untuk analisisnya. Lanjutkan ke kesimpulan ya, Nak. Ya. Ini disimpulkan ya, Bu? Ya, disimpulkan. Ini juga nanti akan menjadi bagian yang akan dipresentasikan ya. Ada 2 hal ini yang akan dipresentasikan. Ibu ke kelompoknya Rita. Ya, di kelompok Rita juga tinggal menyimpulkan. Silakan disimpulkan. Nah, setelah itu kita bersiap-siap untuk presentasi. Nanti menunjuk salah satu di kelompok untuk presentasi. Ya, sudah selesai ya semuanya ya? Sudah, Bu. Baik. Nah, untuk selanjutnya silahkan Rita. Rita dulu dari kelompok 1, sampaikan hasil kerja kelompok Muna. Dibacakan di tempat duduk saja. Silahkan Rita. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Guru yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kelompok. Sebenarnya yang presentasi itu Amiril hari ini, tapi dia lagi sakit gigi, Bu. Jadi saya yang bacain. Iya, baik. Silahkan. Nah, jadi dari hasil diskusi kelompok kami, yang pertama itu berdasarkan tetesan iodin, sari buah yang mengandung vitamin C paling rendah adalah mangga, Bu. Iya, lanjut. Kemudian berdasarkan jumlah tetesan iodin, sari buah yang mengandung vitamin C paling tinggi adalah jeruk. Iya, lanjut. Dan berdasarkan jumlah tetesan iodin, urutan jus buah tersebut berdasarkan kandungan vitamin C dari yang rendah ke yang tertinggi adalah mangga, sirsak, jus jambu, dan jeruk. Jadi yang terendah mangga, yang tertinggi jeruk, Bu. Iya, lanjut nomor 4. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan dari keempat jus yang tersedia, jus apa yang dapat kita sarankan untuk konsumsi penderita sariawan? Kelompok kami menjawab jeruk karena tetesan iodinnya paling banyak, Bu. Baik. Nah, itu jadi adalah jawaban dari kelompok Rita, ya. Bu, kesimpulannya saya baca ya, Bu. Silahkan. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa buah yang mengandung vitamin C tertinggi adalah jeruk. Buah tersebut dapat menyembuhkan orang yang sariawan kayak foto Ibu tadi, Bu. Ya. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus buat kelompok Rita, ya. Iya, bagus. Selanjutnya silakan kelompok 2. Mutiara, silakan disampaikan hasil diskusinya, Nak. Baik Ibu, terima kasih kesempatannya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 2. Ya, itu yang pertama, berdasarkan hasil jumlah tetesan iodin, sari buah yang mengandung vitamin C paling rendah adalah mangga. Ya. Berdasarkan jumlah tetesan iodin, sari buah yang mengandung vitamin C paling tinggi adalah jambu biji. Sedangkan urutan jus buahnya, jika diurutkan dari vitamin C terendah ke tinggi, yaitu mangga, sirsak, jeruk, jambu biji. Iya, nomor 4. Kemudian untuk hasil dari penyelidikan kami dari keempat jus tersebut yang disarankan untuk konsumsi penderita sariawan yaitu jambu biji karena kandungan vitamin C-nya yang paling tinggi daripada 3 buah lainnya. Begitu, Bu. Kemudian yang kami ambil kesimpulan dari kelompok kami yang pertama, buah-buahan di sekitar rumah kita seperti jambu biji ternyata memiliki kadar vitamin C yang tinggi. Kemudian buah tersebut dapat dikonsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh maupun memulihkan daya tahan tubuh agar segera sembuh dari suatu penyakit, misalnya sariawan. Itu saja, Bu, yang kami simpulkan di kelompok kami. Iya, terima kasih. Itu adalah presentasi dari kelompok Mutiara. Kita berikan aplaus juga, ya. Iya. Ya, terima kasih anak-anak Ibu, ya. Sudah presentasi. Nah, sekarang mari kita akan simpulkan, ya. Kita akan bahas, kita akan simpulkan hasil kegiatan kita pada hari ini. Kalau kita dengarkan tadi, ada 2 versi jawaban, ya. Ada 2 jawaban yang berbeda. Nah, kenapa bisa berbeda? Kemungkinannya ada 2 hal. Yang pertama, barangkali ketika memindahkan data dari tabel, memasukkannya ke analisis soal, itu ada kekeliruan. Ya, mungkin yang dari mangga pindah ke sirsak, atau dari sirsak pindah ke jeruk, atau data jeruk pindah ke jambu biji. Nah, jadi ketika menjawab akhirnya akan terjadi perbedaan-perbedaan. Nah, kemungkinan kedua bisa jadi
pada saat tadi anak-anak melakukan kegiatan eksperimen, ya, pada saat meneteskan, ya, Ibu contohkan. Jadi pada saat meneteskan, ini tidak Ibu buka ya, Nak. Pada saat meneteskan, bisa jadi memang yang jatuh itu satu, dihitung satu. Tetapi di sekitar sini ada cairan lain yang ikut jatuh, menetes, ya, dan itu tidak terhitung. Nah, namun itu akan menambah konsentrasi di dalam jus, sehingga hitungannya sedikit, namun sebenarnya konsentrasinya banyak, ya. Jadi itu bisa menyebabkan terjadinya perbedaan. Nah, Ibu akan lihat dulu di kelompok Rita ya, Nak, ya. Ya, Ibu Bu. boleh lihat mana LKPD-nya, pintar, Ibu lihat dulu. Ini, Bu. Iya, terima kasih, Nak. Data tabel dan analisis soal sama. Nah, jadi kemungkinan di sini nanti bisa diskusikan lagi dengan teman-temannya ya, Rita. Mungkin tadi pada saat melakukan eksperimen, barangkali yang terlewat adalah yang seperti Ibu Juli sampaikan, ya. Ada tetesan yang jatuh, yang di sekitarnya tidak jatuh, ini tidak terhitung ya, Nak, ya. Nah, karena berdasarkan hasil yang sudah pernah Ibu lakukan juga, bahwasanya yang terendah benar adalah mangga. Kemudian yang tertinggi itu justru pada jambu biji. Nah, jadi apabila diurutkan, maka di sini akan muncul mangga, sirsak, jeruk, dan jambu biji. Nah, ini akan berkaitan dengan jawaban nomor 4. Jadi penderita sariawan akan kita sarankan untuk mengkonsumsi yang lebih tinggi kandungan vitamin C-nya, yaitu jambu biji. Iya, jambu biji ya, Nak, ya. Nah, jawaban kelompok Mutiara ini sudah benar pada analisis soal. Ya, udah benar. Kemudian di kesimpulan juga udah sesuai. Tetapi untuk Rita tidak boleh berkecil hati ya, Nak, ya. Nah, bagaimanapun Rita dan kawan-kawan sudah berusaha untuk melakukan eksperimen dengan baik. Ketika kita keliru, dan pada saat itu kita sudah berusaha, itu lebih baik daripada kita memang nggak salah karena tidak melakukan apapun juga. Jadi tetap semangat. Apapun itu yang Ananda lakukan, ya Rita dan kawan-kawan, hari ini sudah bagus, ya. Nanti Makasih, Bu. Iya, nanti tinggal hasilnya bisa disesuaikan kembali, ya. Nah, berdasarkan hasil percobaan ini, kita sudah bisa menjawab pertanyaan Ibu yang di awal tadi. Ya, jadi yang harus kita sarankan adalah jambu biji, Bu. Iya, pintar. Nah, dari sini kita akan dapat manfaat ilmu pengetahuan baru. Karena seringkali jambu biji itu diabaikan di lingkungan, ya. Nah, dengan pengetahuan hari ini, kita bisa mulai manfaatkan untuk menjaga daya tahan kita. Baik anak-anak, sesuai dengan yang Ibu sampaikan bahwa setelah ini kita akan mengerjakan soal, ya. Ibu akan bagikan. Nah, ini evaluasi soalnya. Ibu akan bagikan di kelompoknya masing-masing. Ibu akan ke kelompok Rita dulu. Ada 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Ini lembarannya. Kemudian Ibu ke Mutiara, ada 4 orang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 ya, 4 orang yang Muti. Nah, ini ada 4. Ya, Bu. Silakan dikerjakan, Nak. Ini soalnya. Hanya ada 3 soal berhubungan dengan tujuan pembelajaran kita. Soal pertama, soal kedua, dan ini soal ketiga. Ya, waktunya 3 menit, silakan. Sudah, Bu, yang saya, Bu. Sudah, Ya, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Ya, silakan ketua Ya. kelompok mengumpulkan ke mejanya Ibu, Nak, ya. Iya. Terima kasih dari kelompoknya Mutiara dan terima kasih dari kelompoknya Rita. Baik, anak-anak Ibu sekalian, demikian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ya.
kita sudah melakukan eksperimen, Ananda sudah melakukan eksperimen, dan kita juga sudah bahas. Apapun hasilnya, Ibu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, ya, sebanyak-banyaknya kepada anak-anak Ibu semua yang pada hari ini begitu semangat untuk melakukan eksperimen, dan semoga semangat ini akan terus terbawa untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Baik, dengan mengucapkan Alhamdulillah, Ibu menutup pembelajaran hari ini. Namun, Ibu Yuli juga memohon maaf. Mungkin saja dalam pelaksanaan, Ibu ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan, atau juga mungkin ada katakanlah tingkah Ibu yang juga mungkin tidak berkenan. Mohon dimaafkan, ya. Baik. Iya, tetap semangat anak-anakku sekalian, tetap belajar di rumah, berdoa sambil belajar, ya, dan belajar sambil berdoa. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Ibu hari ini ingin ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih, Nak. Baik, terima kasih Bu Yuli. Saya izin Pak Warto, saya duluan nggih, Pak Warto. Nggih, Pak Budi, nggih. Jadi saya langsung ke Bu Yuli tadi untuk catatan yang lain juga ya. Satu catatan saya Bu Yuli, ada penekanan masalah di awal Bu. Artinya sudah, cuman perlu ada penegasan lagi. Artinya anak-anak kita kan sering masalahnya adalah sariawan, penyakit sariawan atau penyakit apa, kurang vitamin C. Nah, coba kita akan mencari solusi bagaimana kira-kira dengan untuk proses penyembuhannya melalui kita makan buah. Kira-kira buah apa saja yang menjadi prioritas dari sekian buah itu, misalkan begitu Bu. Itu ya, ada penekanan gitu nggih. Terus yang kedua, itu Ibu belum ada, ini mestinya di LKPD tadi kalau sudah selesai, Ibu kan mau menyampaikan kesimpulan, sebelum kesimpulan juga sebenarnya juga bagus. PPT Ibu belum ditampilkan materi, jadi harus menampilkan 1 slide atau 2 slide untuk materinya, nggih. Nah, nggih. Jadi ketika sudah anak-anak presentasi, baiklah anak-anak kita fokus kan itu, nggih. Jadi disitulah konsep yang harus Bapak Ibu berikan pada siswa, nggih, untuk meluruskan konsep. Jadi Bu Yuli memang lupa ya tadi ya, mestinya kan medianya belum terpakai kan itu, artinya slide-nya Bu Yuli kan belum terpakai itu, kayaknya masih LKPD yang di ini tadi. Tadi di awal, mohon maaf Pak, izin menjawab. Ya. Coba saya tampilkan tentang ya. Nah, saya potong, urutannya Pak. itu kalau bisa jangan di awal Bu, ya. Oh, gini Pak. Oke. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, di awal itu hanya penegasan, orientasi masalah, mengangkat masalah otentik, dan diarahkan untuk mengerjakan LKPD. Itu ya Bapak Ibu yang lain. Baru setelah tampilan beberapa kelompok 1 atau 2, barulah Ibu keluarkanlah itu PPT-nya terkait dengan konsep. Walaupun hanya sebatas 2 slide, 1 slide, yang penting mencakup konsep-konsep singkat yang akan diberikan pada siswa. Itu nggih? Nah, itu saran saya. Kalau semua langkah-langkah dari awal, pembukaan atau pendahuluan, inti dan penutup, saya pikir sudah luar biasa Bu Yuli. Sukses nanti biar untuk di ketika kompre misalkan Bu ya, atau ketika PPL, maka videonya ada semacam perbaikan lagi. Maksudnya urutannya tadi Bu, bukan video ini, udah bagus ini tadi. Ya. Baik, itu dari saya. Monggo Pak Warto. Ya. Terima kasih Pak Budi. Mohon maaf tadi saya tidak sempat melihat video tampilannya karena jadi saya mendengarkan suaranya saja, tapi langsung saya dulu tadi. Nah, lanjut, oke. Ya, kelihatannya kan tampilannya sudah bagus ini sebenarnya ya. Urutannya sudah bagus, tadi mungkin masukan dari Pak Budi itu, kemudian gurunya juga kalau dibilang ini berempati, kemudian sabar banget, nanti mungkin muridnya kalau yang murid real mungkin betah Bapak Ibu ya, kalau diajar oleh guru yang ramah. Bu Yulianti kalau di kelas memang nggak pernah marah Bu Yulianti ya? Sebenarnya marah juga Pak. Oh sebenarnya? Oh gitu. Oh ya. Tuh, kemudian ini ada berapa mungkin ketika ada siswa yang bertanya tentang berapa kali tetes Ibu, mungkin suatu ketika kita akan menjumpai ternyata diteteskan berkali-kali tidak ada perubahan warna yang mencolok seperti yang kita inginkan, mungkin juga bisa terjadi Ibu ya. Jadi mungkin kita juga harus
kalau di real sih sebenarnya. Jadi kita harus siap-siap itu. Jadi mungkin LKPD juga sebenarnya harus ada persiapan jawaban yang akan yang dituju sebenarnya kan begitu. Oke, secara umum sudah bagus Bu Yulianti. Ini tampilan pertama ya? Iya Pak. Oke, tampilan pertama yang begitu menggoda. Selanjutnya terserah teman-teman semua ya. Insya Allah lebih baik teman-teman yang lain Pak. Oke, ya itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wanto. Baik. Oke, terima kasih Bu Yuli, apresiasi untuk Bu Yuli dan luar biasa. Kita kasih aplaus untuk Bu Yuli, Bapak Ibu semua.